Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, azan ya Allah wa iyyakum. Hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan pada kita semua, dan tidak henti-hentinya kita satu sama lain saling mengingatkan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, salawat dan salam tercurah kepada Nabi akhiruz zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam juga diperuntukkan kepada keluarga Nabi, kepada anak-anak keturunan Nabi, kepada istri-istri Nabi, kepada para sahabat-sahabat Nabi, dan kepada para tabi'in, tabi'in, dan kepada orang-orang setelahnya, baik dari kalangan ulama maupun kaum muslimin hingga akhir zaman. Terkait dengan pembahasan kita di malam hari ini, yaitu dalam pembahasan naik dan turunnya keimanan. Hendaknya kita mengetahui semua bahwasanya keimanan manusia itu bisa bertambah, artinya bisa naik atau bertambah, dan keimanan juga bisa turun atau berkurang. Dan tentunya keimanan itu bisa bertambah, yaitu seseorang senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan di dalam pengertian al-iman, ya, iman adalah tasdikun bil qalbi, membenarkan apa yang ada di dalam hati, wa iqrarun bil lisan, dan mengikrarkan dengan ucapannya. Kemudian wa amalun bil arkan atau wa amalun bil jawarih, ya, dan diamalkan dengan anggota badan. Yazidu bitta'ah, dan keimanan itu bisa bertambah dengan ketaatan kepada Allah. Semakin seseorang taat kepada Allah, maka keimanan akan semakin bertambah. Wa yanqusu bil maksiyah, tapi keimanan seseorang akan berkurang, ya, dan semakin berkurang. Tentunya dengan bil maksiyah, karena perbuatan-perbuatan maksiat atau dosa.
Nah, dari sini juga kita mengetahui semua orang yang senantiasa bermaksiat, maka keimanannya bukan semakin bertambah, tapi semakin turun. Maka dengan bertambahnya iman, hendaknya untuk senantiasa melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah dalam ibadah, ya, dalam belajar atau dalam hal apa saja dalam rangka kebaikan, yaitu merupakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tingkatkanlah, maka kerjakanlah, dan itu bisa menambah keimanan seseorang. Dan terkait dengan bertambahnya keimanan, ya, dengan beribadah kepada Allah atau dengan ketaatan. Ini juga disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Anfal ayat 2. Ya, surah Al-Anfal ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum." Sesungguhnya orang-orang yang beriman, alladzina, apabila mereka itu idza dzukirallah, ketika disebut nama Allah, disebut nama Allah dengan berzikir misalkan, sehingga dia ingat akan Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, maka hati mereka akan bergetar. Inilah ciri-ciri orang yang beriman, ketika disebut nama Allah, hati mereka bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat Allah, dibacakan Al-Qur'an, diajarkan ilmu agama, ya, dan ayat-ayat Allah dibaca, zadathum imana, maka keimanan mereka akan bertambah. Nah, di sini ada keterkaitan dengan wa idza tuliyat alaihim, ketika Al-Qur'an dibaca dan dipahami maknanya. Ini berarti kaitannya dengan ketaatan. Ya, karena dia membaca Al-Qur'an, memahami maknanya. Maka akan bertambah zadathum imana, akan bertambah keimanannya. Dari sini juga jelas bahwasanya iman bisa bertambah dengan ketaatan. Kemudian di dalam surah yang lain, ya, yaitu surah At-Taubah ayat 124. Wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqul, dan apabila apa-apa yang diturunkan itu berupa surat, ya, faminhum may yaqul ayyukum zadathu hadhihi imana, maka di antara mereka bertanya atau berkata, ayyukum zadathu hadhi imana, ya, siapa di antara kalian yang bertambah keimanan, ya, hadhi imana, keimanan terkait dengan ini, yaitu terkait dengan terkait dengan turunnya Al-Qur'an, lalu dibacakan kepada mereka, dipahami, dihayati maknanya. Ya, lalu siapa di antara mereka yang bertambah keimanan dengan bacaan ayat tersebut? Ya. Fa ammal ladzina amanu fazadathum imana wa hum yastabsyirun. Adapun orang-orang yang beriman, maka fazadathum imana, maka keimanan mereka akan bertambah, ya, dan mereka yastabsyirun, ya, itu bergembira, yastabsyirun. Ini dalam surah At-Taubah ayat 124,
Dan dari dua ayat yang sudah kita sebutkan tadi, dalla ala annal imana yazid binuzulil Qur'an wa sima'ihi, ya, wa tadabburihi. Dari dua ayat yang sudah kita sebutkan tadi, bahwasanya iman itu bisa bertambah dengan apa? Dengan ketaatan, yaitu dengan turunnya Al-Quran dan mereka mendengarkan Al-Quran, mereka mentadaburi isi Al-Quran. Dalam hal ini bisa menambah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mendengarkan Al-Quran, mentadaburi, membaca, ini bagian dari amal soleh atau bukan? Bagian dari amal soleh, ya, bagian dari ibadah. Karena dia membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mempelajari isi Al-Quran. Begitu pula di dalam firman Allah, yaitu surah Al-Muddathir ayat 31. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatal lil ladzina kafaru liyastayqinal ladzina utul kitaba wa yazdadal ladzina amanu imana. Di dalam ayat ini ada keterangan wa yazdadal ladzina amanu imana, dan bertambah keimanannya untuk orang-orang alladzina amanu, untuk orang-orang yang beriman. Ya. Fadalla ala annal imana yazidu bit ta'ati wat tasdiqi. Bahwasanya keimanan itu bisa bertambah dengan adanya ketaatan kepada Allah atau dengan adanya pembenaran, ya, atau membenarkan apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang ada di dalam As-Sunnah. Ini terkait dengan, ya, membenarkan firman Allah dan Rasul dan juga sabda Nabi SAW, membenarkan ajaran Islam di dalam hatinya, itu bisa menambah keimanan. Baik. Ya, jelas ya, terkait dengan iman bisa bertambah dengan ketaatan. Nah, sekarang terkait dengan iman ini sebaliknya, bisa berkurang dengan melakukan larangan-larangan Allah, melakukan pelanggaran-pelanggaran Allah. Ya, apa yang Allah larang itu dilanggar. Apa yang Allah nilai sebuah kemungkaran malah justru dia lakukan. Nah, ini kalau orang tersebut melakukan kemungkaran, melakukan keburukan, maka hal ini bisa mengurangi keimanan. Ya, fa inna kulla syai' yazidu fa innahu yanqus. Ya, disebutkan bahwasanya segala sesuatu kalau diistilahkan bertambah dengan ketaatan, berarti di sana ada yang berkurang dengan adanya kemaksiatan. Karena kemaksiatan itu lawan kata dari ketaatan. Bertambah, lawan katanya berkurang. Ya, bertambah berarti untuk ketaatan. Berkurang berarti untuk kemaksiatan. Kullu syai'in qabilun liziyadati fa innahu qabilun lin madalin naqsi hadza min nahiyatin. Bahwasanya segala sesuatu yang bisa membuat sesuatu hal bisa bertambah, tapi juga ada sesuatu yang bisa membuat dia itu berkurang keimanannya. Yang terkait dengan sesuatu sudah kita sebutkan, yaitu ketaatan. Ketaatan bisa menambah keimanan.
Kemudian sesuatu yang lain yaitu kemaksiatan. Kemaksiatan bisa mengurangi keimanan, ya. Wadalla alaihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam fil hadits sahih. Innallaha subhanahu wa ta'ala yaumal qiyamah yaqulu akhriju akhriju minan nari man kana fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin min iman. Ya, artinya adalah keluarkanlah dari neraka, ya. Keluarlah ini dari neraka orang-orang yang di dalam hatinya masih memiliki seberat biji tanaman dari keimanan. Biji tanaman berarti biji yang kecil sekali dari keimanan. Ini menunjukkan bahwasanya iman bisa mengecil, bahkan sampai seberat biji dzarrah, ya, biji yang terkecil. Kenapa? Karena kemaksiatan yang dia lakukan sampai mengecil. Nah, ini dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Fadalla ala annal imana yang kusu hatta yakunu ala wazni ini habbatin min khardalin fil qalbi. Bahwasanya dari hadis ini menunjukkan keimanan itu bisa berkurang sampai mengecil sekecil biji tanaman, ya, fil qalbi, ya, di dalam hati. Wa kadzalika qauluhu ta'ala, ya, demikian pula disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 168. Hum lil kufri yauma idzin aqrabu minhum lil iman. Yang ini juga menunjukkan bahwasanya keimanan itu berkurang sampai bisa mendekati kekufuran. Ya, karena keimanannya berkurang sampai hampir-hampir dia mendekati kekufuran. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an ini, hum lil kufri yauma idzin aqrabu minhum lil iman. Begitu pula disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, ya, melihat apa? Kemungkaran, maka hendaknya falyughayyirhu biyadihi, hendaknya dirubah dengan aliyad, yaitu dengan tangannya, biyadihi. Fa'ilam yastati fabilisanihi. Kalau misalkan tidak mampu, ini tidak mampu dengan aliyat. Biasanya kalau yang dengan aliyat itu yang penguasa. Dia bisa bisa mengingkari kemungkaran dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya. Karena dia memiliki tentara, ya, memiliki pasukan. Itu penguasa, dia bisa merubah dengan aliyat, ya. Tapi ini biasanya penguasa yang muslim, yang mereka benci terhadap kemungkaran, ya. Yang dia tentunya yang seperti di masa Umar misalkan, ya. Kita contohkan seperti di masa Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Ada orang yang dia mencuri dengan barang yang, ketika dia mencuri dengan ukuran barang yang itu akan dipotong tangannya. Saat itu dihadapkan kepada Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an. Sedangkan Umar penguasa, ya, penguasa negara di masa Khulafa Ar-Rasyidin, ya.
menguasai wilayah yang sangat luas dari Persia, kemudian sampai ke Romawi, sampai ke Afrika Utara, sampai ke Azerbaijan, ya, semuanya di bawah kekuasaan Umar bin Khattab. Luar biasa besarnya. Kalau di negara kita masih besaran di masa Umar wilayahnya, ya. Karena Azerbaijan itu wilayah Uni Soviet, ya, itu sudah di bawah kekuasaan Umar, ya, dan juga Utsman. Nah, waktu itu ada sebagian warganya yang dia mencuri. Nah, ini bagaimana cara mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa yang dia itu peduli terhadap syariat Islam. Langsung dihadapkan kepada Umar bin Khattab. Orang tersebut ditanya, apakah mencuri? Maka dia menjawab, ya, sariktu biqadarillah. Saya mencuri itu karena takdir dari Allah, katanya. Ya, sudah takdirnya ini mencuri. Karena dia memilih dengan pilihan yang terburuk dengan cara mencuri dan berhasil. Lalu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau menjawab, ya, qata'tu yadaka biqadarillah. Saya akan memotong tanganmu ini juga karena takdir dari Allah. Artinya Umar ibn Khattab ingin menghendaki takdir yang syar'i. Ya, takdir yang syar'i. Sedangkan orang tadi itu adalah takdir yang al-kauni. Takdir kauni. Dia memilih sendiri dengan cara yang tidak baik. Umar menerapkan dengan takdir yang syar'i. Ya, akhirnya terpotonglah tangannya. Ya, akhirnya terpotonglah tangannya. Ini yang mengingkari kemungkaran atau dalam menerapkan syariat Islam itu adalah penguasa negara, ya, penguasa negara, bukan manusia biasa seperti sama dengan main hakim sendiri, tidak, ya, seperti itu. Contoh lagi, ya, dengan aliyat, mengingkari kemungkaran dengan aliyat. Dan ini hanya, ya, memang penguasa yang bisa melakukan. Meskipun yang lain bisa, tapi penguasa yang banyak wewenangnya dalam menerapkan syariat Islam. Contohnya di masa Umar juga pernah didapati di sebuah tempat wudhu, Pak, itu laki-laki sama perempuan bercampur. Dan tempat wudhunya di masa lalu itu seperti kolam. Orang laki-laki, perempuan, mereka wudhu di situ. Ya, ini terangkan dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah. Saat itu Umar bin Khattab datang ke situ. Ya. Dan Umar pun marah. Ya. Fahoda bisauti. Langsung Umar bawa pecutin satu persatu. Itulah cara mendidik dengan keras. Karena itu pemerintah. Umar sebagai kepala negara, seperti itulah dalam menasihati, sehingga orang takut semua. Ya, nggak ada kata-kata afwan. Ini nggak boleh dalam Islam. Langsung aja cerdas. Itulah penguasa. Ya, langsung mereka bubar semua, akhirnya dibongkar, bikin terpisah. Yang laki-laki sendiri tempat wudhu, kemudian yang perempuan tersendiri. Nah, seperti itu kalau dalam penerapan syariat Islam. Nggak pandang bulu, kalau pemimpin negara yang melakukan itu tidak pandang bulu. Maka di sini disebutkan dengan fal yughayyirhu biyadih, maka rubahlah dengan kekuasaan, dengan wewenang, ya. Aliyat itu artinya wewenang. Sama seperti, ya, di masa Umar ibn Khattab juga ada sebagian wilayahnya mereka melakukan doa, ya, tapi doa yang di waktu tertentu dihususkan dan itu menjadi amalan yang tidak disyariatkan, ya, amalan yang tidak disyariatkan di doa-doa tertentu atau momen tertentu, ya.
dengan doa yang bersama. Tapi ini pas di waktu yang memang menjadi amalan yang tidak syar'i. Saat itu Umar bin Khattab datang, langsung dipecutin ya satu persatu. Itulah yang dilakukan penguasa seperti itu. Ya. Contoh lagi seperti Abu Bakar As-Siddiq. Ada sebagian sahabat Nabi yang dulu itu di masa Nabi dia menjadi sahabat, ya. Dan qadarullah setelah Nabi wafat, dia ini murtad, ya, yang bernama Ash'ath ibnu Qais. Waktu itu murtad di masa Abu Bakar As-Siddiq. Ya, pada sekelas sahabat itu ya, murtad ya. Tapi ketika di masa Abu Bakar As-Siddiq, beliau merintahkan pasukan untuk menangkap Ash'ath ibnu Qais. Ya, tangkap. Kalau bisa hidup-hidup, nggak masalah. Pokoknya ditangkap. Setelah ditangkap, dihadapkan ke penguasa negara, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah yang pertama di masa Khulafa Ar-Rasyidin. Lalu Abu Bakar As-Siddiq memberikan dua pilihan. Ya. Beliau mengatakan, Aslamta, apakah engkau memilih yang pertama, Anda mau masuk Islam lagi setelah Anda murtad? Atau pilihan yang kedua, leher Anda putus. Ya, kalau masih tetap murtad, ya sudah, kepala hilang gitu, kepala lepas. Tapi kalau Anda taubat, Anda masuk Islam, maka Anda selamat. Cuma itu aja. Jadi nggak ada nasihat, ya, kasih dalil. Anda ini harus masuk Islam, ingat surga, ingat neraka. Lalu penguasa langsung masuk Islam atau lepas kepalamu. Seperti itu kalau penguasa Islam. Ya, akhirnya Ash'ath ibnu Qais pun masuk Islam. Ya, dia memilih masuk Islam dan meriwayatkan beberapa hadis. Cuma ya awal-awalnya sih ada maunya ya. Karena tahu bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq, beliau seorang penguasa negara, orang Arab berkulit putih, ya, dari keluarga yang Arab, ya, berkulit putih. Ash'ath bin Qais, beliau tahu bahwasanya Abu Bakar punya saudari perempuan yang cantik ya, namanya Ummu Farwah, ya, bintu Abi Bakar. Langsung ngomong sama Abu Bakar, saya mau meminang saudarimu. Baru-baru masuk Islam, masuk Islam lagi, akhirnya minta untuk menjadi adik iparnya gitu. Ya akhirnya Abu Bakar sendiri tahu karena Ash'ath bin Qais termasuk pemuda, ya, mungkin saat itu masih lajang, karena dia masuk Islam lagi, akhirnya dinikahkan sama saudarinya, ya, Ummu Farwah itu, bintu Abi Quhafah radhiyallahu anha. Akhirnya menjadi saudara iparnya Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ala kulli hal dari sini kita ketahui kalau penguasa itu biasanya nggak pandang bulu dalam hal mengingkari kemungkaran. Ya. Nabi sendiri juga sama. Ketika ada orang-orang yang tidak mau ke masjid, Nabi mengancam. Kalau tidak sholat berjamaah di masjid, maka akan dibakar. Fauhariqu alaihim buyutahum binar. Pokoknya kalau nggak pada ke masjid tanpa ada uzur, mereka nggak ke masjid, aku bakar rumah-rumah mereka. Ya jangan dikira, oh kalau ini hadisnya bisa diamalin. Ini tetangga kita ini nggak pernah ke masjid ini, kecuali Jumatan, bawa obor, langsung dibakar. Ya nggak bisa, nggak boleh. Karena Rasulullah SAW beliau pemimpin atau penguasa negeri Madinah, ya. Nabi yang penguasa Madinah saat itu. Beliau yang menerapkan hukum Islam. Beliau juga yang memimpin pasukan. Bahkan yang memimpin menggalang Baitul Mal, ya. Dan beliau juga
menggalang zakat untuk ke situ. Bahkan dalam hukum kekeluargaan, ya, ketika ada pengaduan sahabiah datangnya ke Nabi SAW sebagai hakim. Beliau adalah penguasa. Di negeri Madinah semuanya di bawah Rasulullah SAW. Hukum-hukum Islam ditegakkan untuk kaum muslimin, bahkan kepada Yahudi di Madinah, yaitu hukum rajam ya, untuk Yahudi juga, karena Nabi penguasanya, pemimpinnya. Nah, Nabi yang mengancam kalau enggak sholat di masjid tanpa udzur, di Masjid Nabawi, maka siap-siap akan dibakar. Nah, itu karena Nabi yang mengatakan. Sama seperti penguasa negara, kalau misalkan dia memperlakukan seperti itu, ya nggak masalah penguasanya tentunya. Ngomong ini banyak ini tentara-tentara sama polisi-polisi, bagi yang nggak sholat di masjid tanpa udzur, nah ini mereka lari bakarin rumah kalian. Penguasa itu punya wewenang, ya, punya wewenang. Ya mungkin kita bisa melihat di beberapa negara atau wilayah yang diterapkan hukum Islam, ya. Dia biasanya dengan wewenang seperti di mana Malaysia, ya, Brunei, Aceh, ya. Nah, itu kan dengan penerapan syariat Islam, itu kan, atau di Timur Tengah. Ala kulli hal, semuanya penguasalah yang bisa melakukannya, yang dia punya kepedulian bagaimana rakyatnya itu bisa masuk surga. Itulah kalau penguasa Islam seperti itu. Bagaimana biar masuk surga? Ayo sholat semua, mau masuk surga enggak? Ini jangan melakukan maksiat, bisa masuk neraka. Ya. Kami enggak berani masuk neraka, kalian juga jangan masuk neraka. Ya, seperti itu. Ini dalam penerapan syariat Islam dan juga mengingkari kemungkaran. Nah, fa'ilam yastati fabilisanihi. Adapun kalau tidak mampu, ya, kalau tidak mampu, fa'ilam yastati fabilisanihi. Tidak mampu dengan wewenang atau kekuasaan, maka dengan lisan. Nah, inilah yang bisa dilakukan oleh kaum muslimin, ya, kita semuanya dengan lisan. Ajak manusia agar bisa masuk ke dalam surga, ya. Bapak, mari sholat agar bisa selamat di akhirat nanti, ya, dengan lisan. Kemudian kalau mengingkari kemungkaran juga sama. Jangan melakukan, Pak, ini dosa. Ini bisa mengarahkan kepada orang masuk neraka, misalnya. Dengan lisan. Nanti kalau mereka nggak nurut, ya sudah. Karena kita tidak punya wewenang atau kekuasaan. Cukup dengan menasehati. Kalau mereka nurut, alhamdulillah. Kalau mereka nggak nurut, ya sudah. Ya, doakan agar mereka mendapatkan hidayah tentunya. Kemudian tingkatan yang ketiga, fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Tapi kalau dengan lisan pun nggak bisa, ya, dengan lisan nggak bisa, mungkin dia susah menasehati, ya, nggak bisa ngomongnya, atau intinya nggak bisa melakukan dengan lisan, fa biqalbihi, maka dengan hatinya. Dengan hatinya gimana? Kalau ada kemungkaran, ya dia nggak hadir gitu ya. Dia nggak mendatanginya, kemungkaran tersebut. Atau kalau seandainya dia lewat, ada kemungkaran, dia istighfar dalam hatinya. Ya, dan dia lewat, sudah. Tidak ingin melakukan kemungkaran itu, dia berusaha menghindari. Menghindari saja. Itu sudah baik. Ya. Karena ini termasuk pengingkaran di dalam hatinya. Adapun secara lisan mungkin dia nggak bisa, ya, mungkin kesusahan. Tapi dengan cara menghindarinya, mungkin bisa, manusia pun bisa melakukannya. Hatinya mengingkari. Ini dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi SAW. Dalla 'alal imani yudha'ifu ay yanqusu. Fal imanu idzan
yazidu bit-ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Dari keterangan, barang siapa yang tidak mampu mengingkari kemungkaran dengan lesannya, maka ingkarilah dengan hatinya. Dan itu selemah-lemahnya iman. Menunjukkan kata-kata selemah-lemahnya iman, ini menunjukkan iman itu bisa bertambah dan berkurang. Ya. Karena ada istilah lemah iman, ada istilah kuat iman atau bertambah keimanan. Ya, berarti berkurang dan bertambah. Fal iman idzan, jadi iman itu bisa bertambah dengan ketaatan, dan iman itu juga bisa berkurang dengan kemaksiatan. Ya. Ini terkait dengan keimanan. Begitu pula disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, iman itu juga bertingkat, ya, bertingkat sampai ke keimanan tarafnya yang tingkatan yang tinggi sampai ke rendah. Ini juga disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu bercabang-cabang. Sebanyak 70 lebih cabangnya. Atau kalau dalam riwayat yang lain, yaitu atau 60 cabang lebih. Ya, 70 cabang atau 60 cabang. Kemudian fa'afdaluha qaulu la ilaha illallah. Dan cabang yang paling tinggi itu adalah ucapan, ya, dan juga diyakini, ya, tidak hanya sekedar mengucapkan, yaitu dengan qaulu la ilaha illallah. Ya, perkataan la ilaha illallah. Tiada, ya, al-ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, tiada Tuhan yang berhak diibadahi atau disembah, ya, kecuali hanya Allah. Kemudian wa adnaha imatatul adza anit thoriq. Dan wa adnaha, keimanan yang paling rendah, ya, yang paling rendah yaitu imatatul adza anit thoriq, menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Itu keimanan yang paling rendah, tapi bernilai pahala. Termasuk amalan yang bisa mengantarkan ke surga. Meskipun dikatakan, ya, keimanan yang paling rendah. Wa adnaha, yaitu imatatul adza anit thoriq. Apa tadi? Menyingkirkan gangguan atau sesuatu yang mengganggu di jalan. Baik itu batu-batuan atau ranting-ranting pohon atau apa saja yang bisa mengganggu, ya, mungkin banyak lubang-lubang yang ditutup misalkan, ini bisa menghilangi gangguan. Ini juga termasuk cabang dari keimanan. Begitu pula dalam hadis ini juga disebutkan wal haya'u syu'batun minal iman. Al haya yaitu sifat malu, ya. Sifat malu itu termasuk bagian dari keimanan. Syu'bah itu salah satu cabang dari keimanan. Dan sifat malu jangan sampai disalahartikan. Kalau dia malu dari ketaatan, malu melakukan ketaatan kepada Allah, ini tercela. Contoh, disuruh sholat, malu karena banyak dosa, karena nggak pernah sholat misalkan, malu. Apalagi masuk masjid, sedangkan dia nggak pernah masuk masjid, pasti banyak omongan dari orang-orang teman-temannya. Dia mengatakan malu. Malu di sini tercela. Ya, malu di sini tercela. Tidak dapat pahala sama sekali. Malu seperti ini. Karena dia tercela, bahkan dosa. Malu yang benar adalah malu melakukan kemungkaran. Ya, malu kepada Allah
dalam melakukan kemungkaran. Misalkan ada orang di tempat yang sepi, diajak untuk bermain judi misalkan, atau diajak berzina misalkan, atau diajak minum khamr misalkan, di tempat yang sepi. Diajak untuk berbuat maksiat. Dia mengatakan malu, malu sama Allah, malu untuk melakukan kemaksiatan. Sehingga dia tidak melakukannya, dia menghindarinya. Malu seperti inilah yang benar. Ya. Malu yang sahih ya. Yang dibenarkan di dalam Islam. Dan disebutkan al-haya alladzi yahmilu sahibu 'alal khair wa yub'idu 'anil syarr fahada mahmud. Ya. Orang yang memiliki sifat malu, malu melakukan kemungkaran. Dan dia malu kalau meninggalkan ketaatan. Nah, malu dalam meninggalkan ketaatan, disuruh puasa. Ditinggalkan puasanya. Oh enggak mau, malu. Kalau ditinggalkan malu. Tapi dia berani untuk berpuasa. Puasa Ramadan. Kalau ditinggalkan malu, malu sama Allah. Ya, masa puasa sehari enggak bisa, malu. Akhirnya dia berpuasa sehari. Nah, ini malu yang terpuji. Ya, malu dalam meninggalkan ketaatan. Dan juga malu dalam melakukan kemaksiatan. Nah, di sini al-amal haya alladzi yamna'u al-insan min fi'lil khair wa talabil ilm wa su'al amma ashkala alai fahada hayaun madmumun. Ya. Li'annahu khajal. Adapun orang yang malu melakukan perbuatan yang baik, malu tolabul ilmi, malu belajar. Ada yang berkata sudah tua masa belajar, malu. Ya, nggak pernah nongol di tempat kajian, mau muncul malu. Akhirnya nggak belajar. Nah, ini malu yang tercela. Ya. Karena kalau kita lihat para sahabat banyak yang masuk Islam di waktu yang usianya tua kan. Abu Bakar masuk Islam, ya. Waktu itu sudah punya anak-anak, ada Asma, ada Aisyah, ya kan? Ada Abdullah, Abdurrahman, anak-anak beliau. Beliau sudah kondisi tua, masuk Islam, belajar beliau. Bahkan hafal Al-Qur'an, meriwayatkan hadis, ahli tafsir, dan orang yang paling kedudukannya tinggi di sisi Nabi SAW. Beliau nggak malu belajar. Umar kan sama Umar. Ya, Abu Bakar ya, mertua Nabi kan. Karena Aisyah istri Nabi. Umar mertua Nabi. Karena anaknya namanya Hafsah, itu istri Nabi Hafsah. Jadi mertua ini belajar juga pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak malu. Ya, jadi masalah umur itu biasa. Sebenarnya kalau dia harusnya dia nyesel. Mungkin dulu kenapa nggak sejak kecil belajar, kan? Tapi tidak sampai dia memiliki rasa malu untuk belajar di masa tuanya. Ya, karena belajar itu tidak hanya di masa kecil, tidak hanya di masa dewasa, tapi di masa tua pun juga diwajibkan untuk belajar agama Islam. Ya. Makanya dahulu Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah, beliau senantiasa belajar. Ketika ditanya sampai kapan Anda belajar ini? Kok terus menerus? Ada Imam Ahmad juga termasuk di masa tuanya memiliki istri juga. Ya. Tapi tetap aja belajar dia. Beliau hanya menyebutkan ya ilal lahat. Ya kami belajar sampai liang lahat. Sampai liang kubur. Artinya sampai meninggal dunia. Itu belajar. Jadi nggak perlu malu. Kenapa? Karena belajar itu bagian dari ibadah. Ini tentunya dalam tanda kutip belajar agama Islam. Ya, itu bagian dari ibadah. Ya, agar kita bisa semakin bertambah keimanan. Kalau orang menghadiri majelis ilmu, yang dia pikirkan adalah belajar, dan belajar. Itu keimanan bertambah. Dia menjauhkan diri dari pemikiran untuk maksiat.
Nah, itu untuk menambah keimanan. Tapi ketika sudah jauh dari majelis ilmu, dia sudah mendekat kepada perkara-perkara maksiat, akhirnya dia lalai dalam ilmu agama, lalai dalam ketaatan, sehingga keimanan pun akan berkurang. Itu karena kemaksiatan yang dia lakukan. Wasyu'abul iman katsirah, dan cabang-cabang keimanan itu sangat banyak. Ya, bahkan disebutkan oleh Nabi tadi 70 cabang atau 60 cabang, tapi Nabi tidak menyebutkan apa saja. Artinya ini dalam artian sangat banyak sekali cabang-cabang keimanan. Ya, semuanya terkait dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min adillatil ulama ala anal imana qaulun bil lisan. Dan di antara dalil-dalil para ulama bahwasanya keimanan itu qaulun bil lisan, yaitu sesuatu yang diucapkan dengan lesannya. Wa i'tiqadun bil qalbi, dan diyakini di dalam hatinya. Wa amalun bil jawarih, dan mengamalkan dengan anggota badannya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, a'laha la ilaha illallah. Yang paling tinggi dalam tingkatan keimanan atau cabang keimanan yaitu ucapan la ilaha illallah. Karena ini terkait dengan tauhid, ya, kaitannya dengan tauhid. Hada yadullu 'alal qaul. Ini yang terkait dengan al-qaul, yaitu ucapan. Adapun terkait dengan amal badan, yaitu wa adnaha imatatul adza anit thoriq, menyingkirkan sesuatu yang ada di jalan. Ini kan dengan perbuatan. Kita pakai tangan, ngambil batu, ngambil duri, ya, ranting yang berserakan di jalan, disingkirkan. Ini kan kaitannya dengan perbuatan. Ya. Menunjukkan perbuatan atau amal itu bagian dari keimanan. Meskipun bukan aslul iman, asalnya, ya, tapi adalah bagian dari dari keimanan. Kemudian wa qaulu al-haya'u syu'batun minal iman, dan sifat malu itu bagian dari keimanan. Nah, ini kaitannya dengan hadza fil qalbi. Ini yang terkait dengan hati. Ya, hati. Karena sifat malu itu sumbernya ada di dalam hati. Gitu. Tentunya malu di sini adalah malu yang terpuji. Karena ada orang-orang yang malu dalam tercela, ya, dalam hal-hal yang tercela. Tapi ada malu dalam hal malu yang dinilai terpuji. Nah, ini yang terpuji sudah kita sebutkan tadi. Wal haya'u innama yakunu fil qalbi, adapun sifat malu itu letaknya di dalam hati. Fahadha dalilun ala annal imana qaulun bil lisan. Ini juga menunjukkan bahwasanya iman itu diucapkan dengan lisan. Wa tiqadun bil qalbi, dan diyakini di dalam hati. I'tiqad. Wa amalun bil jawarih, dan diamalkan dengan al jawarih, yaitu anggota badan. Ya. Dan juga di dalam hadis yang lain terkait dengan amal, itu penyempurna keimanan, ya, sebagai penyempurna. Ada dalam hadis itu kata Nabi SAW, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah, ia tidak beriman. Kata Nabi, ya. Demi Allah, ia tidak beriman. Demi Allah, ia tidak beriman. Sampai 3 kali Nabi mengatakan seperti itu. Yang dimaksudkan adalah demi Allah tidak beriman secara sempurna. Itu maknanya. Apa itu? Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu,
Hadis sahih riwayat Imam Muslim dan yang lain. Yaitu orang yang tidak aman dari gangguan tetangganya. Ya, ini ada seseorang, dia nggak aman dari gangguan tetangganya. Tetangganya ganggu terus, ganggu tetangga. Orang yang mengganggu tetangga ini termasuk keimanannya berkurang. Ya, tidak sempurna keimanannya. Menunjukkan bahwasanya mengganggu itu bagian dari kemaksiatan. Bagian dari perbuatan buruk. Perbuatan buruk atau maksiat ini bisa mengurangi keimanan, bisa membuat turun, berkurang keimanan. Sehingga Nabi mengatakan, demi Allah, orang itu tidak beriman dengan keimanan yang sempurna. Nah, kalau dia tidak mengganggu, dia senantiasa taat kepada Allah, maka keimanannya akan bertambah, akan semakin sempurna. Baik. Disebutkan juga dalam hadis yang lain, yaitu al-iman liman la amanata lahu. Tiada iman, maksudnya tiada iman yang sempurna. Orang yang liman la amanata lahu, yaitu orang yang tidak amanah. Orang yang tidak amanah berarti dia keimanannya tidak sempurna. Kan gitu. Karena ini termasuk perbuatan yang buruk. Menunjukkan bahwasanya keimanan bisa berkurang, ya, bisa turun, bahkan bisa mendekati kekufuran. Maka di sini hendaknya jangan asal-asalan ada orang saya masih punya keimanan tapi maksiat terus. Ya, sama aja keimanannya berkurang dan berkurang. Ya. Ada orang mengatakan kami masih punya iman, tapi dia nggak mau menutup auratnya. Ya. Wanita juga seperti itu, nggak mau menutup auratnya. Tapi ngaku-ngaku punya iman. Ya, kalau punya iman, tutup aurat tersebut, itu karena perintah dari Allah. Ya. Dengan ketaatan, maka Allah akan menaikkan keimanannya. Ya, akan bertambah keimanannya. Seperti itu. Nah, tapi itu aja yang bisa Anda sampaikan terkait dengan pembahasan di malam hari ini, yang yaitu kaitannya dengan keimanan bisa bertambah, yaitu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keimanan itu juga bisa turun dengan kemaksiatan, ya, dengan perbuatan dosa yang ia lakukan. Baik, itu aja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.